Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Jody Triteos, Bang Joma. Triteos itu ya Bapak ya Tuhan, ya Yesus ya Tuhan, Roh Kudus ya Tuhan. Ada komentar Bang Joma? Baik, sedikit Bang Handi Siap. terkait dengan Yesus. Yesus ini juga kan berarti Tuhan menurut Triteos. Gitu Bang ya? Iya betul Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya Pak mungkin agak unik. Yang ingin saya tanya kepada Bapak, sejak kapan Yesus ini, anak Maria ini juga menjadi Tuhan gitu Pak? Silakan. Kalau dari skema teologi ya sejak alfa itu Pak. Ya, makanya kan disebut akulah alfa dan omega. Itulah yang tadi ditanyakan oleh Mas Andi ya kan. Wahyu 1 ayat 8. Jadi dia Tuhan dari sononya memang. Ya, betul. Berdasarkan Yohanes 1 nomor Wahyu 8. 1 ayat 8 ya. Wahyu 1. Tapi bukankah ini pernyataan Yesus, Pak? Iya, betul. Ini pernyataan Yesus kan, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, betul. Betul sekali. Makanya di LAI kan dikasih apa warna merah ya. Iya. Bukankah kalau yang saya tahu, kalau perkataan Yesus itu berarti perkataan yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Artinya iya, betul. Dia tidak Kan makanya kan itu dirinya. subordinat kan dia. Subordinat terhadap prima causa ya. Prima causa itu Allah Bapa itu. Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang menerima perintah dari Tuhan yang lain gitu maksudnya. Betul sekali. Oh, berarti benar kalau dari pihak Kristen ada sekte yang menuhankan 3 pribadi Tuhan gitu ya Pak ya? Betul sekali. Dan itu jadi, cukup berkembang, cukup bagus ya. Kalau di Amerika ya, saya ngomong di Amerika itu. Nah, tokohnya itu adalah Wayne Grudem ya. Wayne Grudem itu memiliki narasi eras. Eras itu eternal relationship and submission. Nah, kalau di Indonesia yaitu narasinya oleh Pak Pendeta Erastus Sabdono. Nah, tidak disebut eras tapi disebut Tritunggal hierarki. Gitu. Lalu kenapa kok saya selalu menyebutnya Triteos subordinat ya? Karena sudah berbentuk skema teologi. Ya, skema teologi juga ujung-ujungnya itu adalah Triteos subordinat. Ya, mau disebut eras, mau disebut Tritunggal hierarki, mau disebut tentang hakikat yang subordinat atau apapun namanya, ya kalau dibuat skema teologi yang bulat-bulat itu, ya ujung-ujungnya ya Triteos subordinat. Nah, karena memang ujung-ujungnya ya begitu, ya sudah dinarasikan saja. Yang ujung-ujungnya juga begitu. Gitu. Tetapi kalau teolog-teolog lain ya, mereka memiliki narasi yang lain ya. Narasi Wayne Grudem itu narasinya eras. Kalau Pak Erastus Sabdono narasinya Tritunggal hierarki. Nah, cuman karena ini sesuatu yang baru ya untuk di Indonesia ya, makanya banyak yang bingung. Itu. Ya sudah, tidak apa-apa, memang masa waktunya bingung, ya biarin aja bingung. Kalau memang mereka tuh tertarik untuk cari tahu, mereka akan selidiki atas free will mereka sendiri. Nah, kira-kira gitu, Ustadz Juma. Oke, baik. Nah, saya ingin Bapak menjelaskan ke kita, pernyataan Yesus, aku adalah Alfa dan Omega ini sudah diucapkan Yesus atau belum, Pak? Ya itu di Wahyu 1 ayat 8 itu sudah, itu kan sudah terjadi lama ya itu. Berarti ini sudah pernah terjadi? Iya, betul. Tapi di nah sini itulah yang diterima oleh Rasul Yohanes ya di Pulau Patmos. Jadi di sini dinyatakan Pak di nomor 7 dari Wahyu 1, ya. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Artinya ini kejadiannya kapan, Pak? Kalau yang datang di awan-awan belum itu. Tapi perkataannya sudah?
Perkataannya sudah. Itu nubuatan tentang akhir zamannya. Nah, itu dia makanya. Kalau misalnya Yesus sudah pernah mengucapkan ini, itu kapan diucapkannya? Karena di data nomor 7-nya dikatakan, mereka yang telah menikam dia juga melihat Yesus. Itu nubuatan ya, Pak Zuma. Berarti Nubuatan kalau belum nubuatan, terjadi. berarti Alfa dan Omega juga belum diucapkan, Pak? Udah diucapkan, Alfa dan Omega. Oh, yang nomor 7 nubuatan, yang nomor 8 bukan nubuatan gitu? Bukan, betul sekali. Terus gimana dengan pernyataan nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hamba yang harus segera terjadi. Ya betul, kan beliau itu subordinat ya terhadap Bapa yang prima causa. Berarti Alfa dan Omega ini adalah pernyataan Yesus yang dikaruniakan oleh Bapa. Iya, kalau prima causa kan tidak memiliki awal ya. Ya keberadaannya ada sebagaimana ada kan begitu. Nah, cuman kan Ustadz Zuma kan nggak pernah berdiskusi atau berdebat dengan orang subordinat. Nah, karena hanya mereka yang memiliki warna doktrin subordinat itu memiliki struktur ya prima causa, Tuhan dan Allah itu dibedakan. Ya, karena mereka itu terikat dengan kuat dengan apa yang tertulis di teks Receptus. Gitu. Nah, sedangkan kalau warna doktrin yang lain, contoh misalnya pemenang doktrin ya, homoousios. Ya, itu homoousios tidak mengenal istilah prima causa. Ya, mereka mengenal istilahnya tuh kekal dan tidak kekal. Nah, berbeda. Jadi pemisahannya tuh kekal dan tidak kekal. Nah, iya, oke. Kalau boleh tahu, Bapak, sebenarnya sekte Bapak itu menuhankan 3 Tuhan atau 1 Tuhan? Ya kalau 3 Tuhan itu resiko doktrin gitu loh. Jadi sebutan kita itu bukan 3 Tuhan. Ya, sebutan kita itu ya prima causa, lalu kemudian Tuhan ya. Hanya 1 prima causa yaitu Bapa. Gitu. Hanya 1 Tuhan atau Tuan ya, atau Lord itu yaitu Yesus Kristus. Gitu. Tetapi kan orang-orang luar kan kadang nggak mudeng gitu. Nah, kalau kita dinarasikan memiliki 3 Tuhan, ya kita harus siap ya dengan risiko doktrin itu. Ya, nggak boleh bulat. Gitu. Tetapi kalau mereka meminta penjelasan, ya kita jelaskan. Nah, gimana? Berarti benar kalau aliran Bapak itu 3 sembahan. Nah, betul. Lebih tepatnya itu. Makanya Theos. Theos itu artinya sesembahan. Betul. Iya. 3 entitas sesembahan. Iya. Oke, jadi kita udah paham nih bahwa sekte aliran Bapak gitu 3 sembahan. Saya kira itu udah cukup. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan. Silakan teman-teman yang lain. Ini udah jelas nih Pak Jody 3 sembahan. Artinya Pak Jody, Yesus disembah, Bapak disembah, Roh Kudus disembah, begitu? Iya, betul sekali. Alirannya apa sih Pak? Nama alirannya apa? Tritheos subordinat, nama alirannya. Oh, Tritheos subordinat. Ya. Cuman kan belum banyak dipahami oleh apologet gitu. Gitu. Iya. Ini mirip dengan jabatan saya Pak di kantor. Kalau saya malah 4. Tritheos subordinat. Ya, betul. Tapi enakan Pak Jody, apa ya namanya ya, nggak perlu debat terlalu jauh ya, apa adanya ya Banyuma ya, nggak neko-neko gitu loh menjelaskannya. Iya, betul. Cuman mungkin masalah Pak ketika Bapak diperhadapkan dengan
pertanyaan, apakah Yesus juga menganut ajaran yang sama seperti Bapak, Triteos subordinat? Karena pada kenyataannya Yesus juga menyembah ketika dia datang ke Palestina. Itu masalah nggak buat aliran Bapak ketika berbicara mengenai pribadi Yesus, di mana Yesus itu sendiri juga bertuhan? Ya jelas, kan itu kan dinarasikan bahwa anak itu subordinat terhadap Bapa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 28 ya, anak itu takluknya atau subordinatnya terhadap Bapa. Begitu. Berarti maksudnya gini loh Pak, ketika Bapak berbicara mengenai aliran Bapak ya 3 sembahan. Nah, ketika diperhadapkan dengan Injil Yesus, dalam arti kata pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, apakah sepadan, sejalan gitu Pak, bahwa Yesus pun mengajarkan 3 sembahan gitu? Jadi atau pemahaman ini muncul kemudian? Baik, jadi pengajaran Yesus itu di dalam Yohanes 5 ayat 26 ya. Anak itu memiliki hayat hidup yang mandiri, ya, pengajaran beliau itu demikian. Lalu kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 28 ya, Yesus mengajarkan bahwa Bapa itu lebih besar daripada aku. Nah, itulah pengajaran ya, tentang mengapa itu disebut triteos subordinat. Itu bukan pengajaran, yaitu sebuah resiko doktrin. Ya. Jadi kalau kita diajarkan Bapa dan Anak itu memiliki hayat hidup mandiri, sesuai di dalam Yohanes 5 ayat 26, itu pengajaran. Resiko doktrinnya ada 2 teos di situ. Mengenai 2 teos itu subordinat atau tidak dijelaskan secara rinci. Nah, dijelaskan secara rinci di dalam Yohanes 14 ayat 28 ya, Bapa lebih besar daripada aku. Nah, itulah baru kita tarik kesimpulan bahwa anak itu subordinat ya terhadap Bapa. Jadi triteos subordinat itu bukan suatu ajaran ya, tapi itu adalah resiko doktrin. Nah, resiko doktrin ini boleh dihindari, boleh disangkal, boleh dikencingi. Terserah teolognya. Gitu. Nah, makanya mereka yang sering ya, sering membaca Yohanes 5 ayat 26 dan mereka menyangkal bahwa anak itu memiliki hayat hidup mandiri, ya mereka kan muter-muter bulat begitu di dalam mengeksegesis Yohanes 5 ayat 26. Ya, itu yang sering terjadi ya antara apologet Muslim dengan Kristen itu ya bulat di situ. Muter baling-baling bawah. Artinya Bapak pun mengakui bahwa antara Yesus dengan Sang Bapa ini tidak setara, Pak ya? Ya, subordinat, betul subordinat. Sekali. Artinya kalau terkait dengan jabatan Bapak lebih tinggi gitu. Ya, beliau disebut prima causa, betul. Ya, prima causa. Namun kemudian tiga-tiganya adalah sembahan gitu ya, Pak? Betul. Ya, karena kan manusia kan dimensinya lebih rendah. Ya kan, manusia itu makhluk yang berdimensi rendah karena pada hakikatnya manusia itu sangat rapuh ya keluar masuk angin gitu. Nah, ya, terakhir Pak dari saya, apakah Yesus itu mengajarkan juga ini yang triteos ini, Pak? Triteos itu Pak. Jadi triteos itu resiko doktrin. Itu konsep yang muncul belakangan ya? Iya, jadi resiko doktrin gitu. Resiko doktrin. Ya, betul. Nah, resiko artinya doktrin Yesus itu tidak mengajarkan, tapi penilaian orang per orang kemudian melahirkan sebuah doktrin yang mana konsepnya diimani oleh Bapak. Contoh ya Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 5 ayat 26 kan Yesus mengajarkan bahwa sama seperti Bapa ya memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Demikian juga anak memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Ya, ini pengajarannya. Tapi diajarkan ada 2 teos di situ enggak? Enggak diajarkan adanya 2 teos, enggak. Tapi gitu. Satu.
Ya diajarkannya Bapak memiliki hayat hidup mandiri, anak memiliki hayat hidup mandiri. Ya diajarkan cuma itu aja. Tidak dua teos, artinya kalau kita ingin dudukkan perkara yang ada, yang satunya pengutus, yang satunya utusan gitu ya Pak ya, masing-masing berdiri sendiri. Nah, itu bukan dalam konteks subordinat ya, konteks hayat hidup mandiri. Kan begini loh. Artinya memang dua Tuhan, artinya memang dua sembahan di situ. Betul, adanya dua Tuhan itu disebut resiko doktrin. Resiko doktrin. Nah, dan bagaimana? Itu tidak diajarkan, tapi itu adalah resiko doktrin yang harus dipikul. Iya. Nah, jadi, mereka yang tidak mau memikul resiko doktrin ini, ya, bulat pasti muter-muter kalau bereksegesis tentang Yohanes 5 ayat 26. Itu. Kenapa mereka bulat, muter-muter ya? Contoh itu siapa? Meme Bos ya, Meme Bos pernah ya diskusi dengan saya ya tentang eksegesis Yohanes 5 ayat 26. Wah, muter-muter, wah, sudah muter ya. Malah saya kadang disuruh baca ayat lainnya gitu, Ulangan 6 ayat 4 gitu. Kalau pandangan Pak MYM gimana itu Bang? Yesus manusia seutuhnya selama-lamanya. Bapak adalah ilahi selama-lamanya. Itu gimana dia itu? Gini, kalau kita urai tentang warna doktrinnya Pak MYM, ya, itu kita urai ya. Yang pertama itu tentang eksegesis hakikat Allah. Ya, eksegesis hakikat Allah itu tentang bagaimana Bapa, Putra dan Roh Kudus sebelum realitas itu ada, ya, sebelum realitas surga dan bumi itu ada. Nah, kalau saya melihat narasi-narasi beliau, ya, satu Allah tiga pribadi. Satu Allah tiga pribadi itu yang pertama itu tidak ada konsilinya. Ya, saya sudah coba teliti dengan apa ya, dengan semampu saya ya. Cuman karena saya bakul timlu ya, saya bisa keliru. Tetapi satu Allah tiga pribadi ini tidak ada konsilinya. Tetapi kalau amandemen para teolog untuk memutuskan bahwa ada doktrin yang menarasikan satu Allah tiga pribadi itu ada. Nah, itu namanya simbolum athanasium. Simbolum athanasium itu bukan konsili. Ya, itu adalah sebuah langkah ya narasi untuk mengamandemen ya menurut saya. Mengamandemen supaya adanya adjustment ya, adanya penyesuaian terhadap tantangan zaman ya, terhadap dunia apologet tantangan zaman. Nah, saya lihat itu simbolum athanasium memiliki narasi yang demikian ya, satu Allah tiga pribadi. Itu eksegesis hakikat Allah ya, Ustadz Juma ya. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk mengalahkan warna doktrin yang sering debat dengan Bang Suma ya, daripada panjang lebar diagonal, ya Bang Suma tanya saja ya, sama seperti itu Valen itu. Ya Valen kan tanya. Ya sama Pak Erben itu, trinitasmu itu ikut konsili mana? Ya Valen salah nanya begitu, ya udah pasti di-kick. Ya ditendang pasti. Ya sama, nanti Ustadz Zuma kalau bertanya seperti itu pasti juga ditendang. Iya. Gitu. Nah itu eksegesis hakikat Allahnya ya. Jadi itu adalah satu Allah tiga pribadi itu simetris dengan simbolum athanasium. Lalu kemudian tentang kristologi, ya kristologi itu berbeda ya dengan eksegesis hakikat Allah. Nah, kristologi itu adalah perspektif terhadap manusia Yesus Kristus. Apa sih yang disebut dengan duinatur, ya duinatur atau hypostatic union? Nah, ini supaya para apologet Muslim ya, para sedulur Muslim itu bisa memahami ya. Panjenengan tuh lihat ya robot Gundam ya, robot Gundam itulah salah satu contoh apa yang dimaksud dengan hypostatic union. Ya, robot Gundam ya. Jadi ada manusia yang diberi kepompong robot. Nah, itulah hypostatic union. Gitu. Nah, hypostatic union itu dinarasikan di Konsili Kalsedon.
Nah, Konsil Kalsedon tentang hypostatic union itu tidak sola scriptura ya, non sola scriptura. Itu adalah eksegesis dari bapak-bapak gereja tentang kristologi Yesus Kristus. Jadi kalau Ustadz Juma nanya mana ayatnya, nggak ada. Gitu loh. Nggak ada. Dan nggak bisa disalahkan, ya itu hak mereka. Ya, kita nggak bisa ya. Jadi memaksakan gitu, mana ayatnya gitu, nggak bisa. Kenapa demikian? Ya karena memang apologet yang muncul yaitu terbelenggu dengan doktrin eksegesis bapak-bapak gereja. Gitu. Nah, cuman mereka kadang malu ya mengatakan bahwa kita submit atau tunduk terhadap eksegesis bapak-bapak gereja. Kenapa demikian? Karena itu nggak keren. Nah, artinya nggak salah ketika saya mengatakan Pak MYM inilah yang membuat karikatur tentang Yesus, berarti ya Pak ya? Ya bukan Pak MYM dong, dia kan hanya ikut. Iya itu maksudnya. Maksudnya dari karikatur yang dibuat inilah kemudian yang diajarkan kembali oleh Pak MYM. Ya saya rasa kan karena tidak ada dalil, hanya tidak ikut, ada ayat yang mendukungnya gitu. Iya itu nggak ada, itu kan keputusan Konsil Kalsedon. Iya betul. Iya. Jadi hypostatic union itu adalah hasil Konsil Kalsedon. Ya, pemicunya itu adalah Eutyches. Ya, Eutyches itu memiliki warna doktrin monofisit, ya, kristologi monofisit. Itu perempuan ya, Bang? Eutyches itu? Saya nggak tahu. Kelihatannya laki-laki ya. Itu kayak uskup mana begitu, saya kurang paham. Jadi setelah Cyril memenangkan voting di dalam konsili Efesus, ya kemudian narasi Theotokos itu bergerak di dalam konteks bagaimana kedikdayaan Yesus Kristus itu terhadap daging atau kepompong Yesus Kristus itu. Gitu. Itulah apa namanya doktrin tentang monofisit. Ya Eutyches ini memiliki narasi monofisit. Ya, betul. Terus kalau Abang misalnya gini, Bang. Abang diperhadapkan dengan dalil di dalam Perjanjian Lama bahwa akulah Tuhan, akulah sembahan, tidak ada sembahan lain di hadapanku. Tidak ada sembahan lain di luar aku. Itu gimana itu solusinya? Baik, jadi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, itu narasinya adalah bagaimana Yod Heva. He itu adalah Allah yang memiliki bentuk. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 10 ya, beliau memiliki penjelasan terhadap dirinya ya, sebelum aku dan sesudah aku nggak ada Allah yang memiliki bentuk. Itu bentuk itu maksudnya memiliki realitas ya, realitas. Nah, jangan padamu ada Allah-Allah lain yang memiliki bentuk. Nah, itu narasinya adalah berhala. Ya, berhala itu ya patung-patung ya di zaman dahulu. Gitu. Nah, kira-kira begitu ya, Ustaz. Maksud saya gini, Bang. Sama seperti di dalam dalil Yesaya 45 nomor 6 misalnya. Manusia semua harus tahu bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Sementara Tuhan yang dimaksud di sini adalah sembahan. Nah, Yesus Anda imani bahwa dia juga adalah sembahan. Bahkan Abang katakan aliran Abang ini 3 sembahan. Sementara di dalam Yesaya 45 nomor 6 tidak ada sembahan di luar aku, tidak ada Tuhan di luar aku. Itu gimana itu untuk meminimalisir adanya perbedaan antara keyakinan Abang ini yang Abang katakan resiko doktrin dengan pernyataan yang mengatakan bahwa itu adalah kalam Tuhan. Itu gimana itu? Ya, baik. Jadi kalau memang panjenengan pengen melihat sumber permasalahannya itu adalah Yesus Kristus itu sendiri ya, kalau pengen melihat sumber permasalahannya. Ya, karena di dalam prolog Rasul Yohanes ya, di dalam Yohanes 1 ayat 18
ya tertulis itu to patros egenos exege 1. Nah, jadi anak inilah yang mulai bereksegesis ya, menafsir tentang Allah Bapa. Gitu. Artinya apa? Sebelumnya ya, sebelum anak itu muncul atau lahir di muka bumi ini, tafsir tentang Allah Bapa itu nggak ada. Gitu. Nah, tafsir tentang Allah Bapa ya, pengetahuan tentang Allah Bapa itu muncul ya ketika Yesus Kristus sebagai guru itu mengajarkan tentang entitas Allah Bapa. Gongnya di situ, gongnya itu adalah di dalam prolog ya, prolog Rasul Yohanes 1 ayat 18. Begitu. Sehingga apa? Sehingga memang ya di dalam perjanjian lama ya, perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada istilahnya tuh, kalau saya sering menarasikan tuh decoupling ya. Decouplingnya tuh di mana ya? Allah Bapa eksegesisnya tuh tiba-tiba muncul. Yang sebelumnya tidak ada ya, tiba-tiba muncul. Nah, makanya saya bilang ya, kalau orang Kristen itu dia itu mau submit atau tunduk ya kepada teks reseptus ya, dia harus merelakan eksegesisnya itu juga sama ya, decoupling terhadap mazoret ya, lalu kemudian mendadak ya memiliki roda gigi yang baru di dalam prolog Rasul Yohanes 1 ayat 18. Yaitu Allah Bapa itu tiba-tiba muncul di situ. Nah, jadi kalau memang Ustadz Zuma ya ingin menemukan sumber permasalahannya ya, sumber permasalahannya adalah Guru Agung Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kira-kira begitu ya Ustadz Zuma. Makasih. Iya, oke. Artinya bagaimanapun kemudian adanya dalil di dalam perjanjian lama, tetap saja Abang ini mengimani bahwa konsep yang benar itu adalah 3 sembahan itu tadi ya. Iya, betul. Betul sekali. Oke, saya kira cukup dari saya Bang, mungkin dari teman-teman yang lain. Silakan Bang Handi. Ya. Makasih Bang ya. Siap. Bisa kok kembali lagi ke Bang Joma. Ini ada yang raise hand ya, ada Mas Edis, ada Pak Bima. Ya, silakan. Pak Bima dulu ya Mas Edis ya, karena dari tadi. Silakan Pak Bima. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jody, mohon izin Pak Jody ya. Kenalkan Pak, saya Bima Pak. Menyambung pertanyaan dari Pak Ustadz Zuma tadi Pak, saya agak kurang jelas tadi ya. Silakan. Maksud triteos subkoordinat itu maksudnya 3 sembahan yang punya hierarki, betul ya Pak ya? Ya, betul sekali Pak Bima. Udah saya kasih nilai 100. Baik. Kemudian yang saya tanyakan Pak, itu bagaimana implementasi peribadatan sehari-hari? Apakah 3-3-nya disembah bersamaan, atau satu-satu, atau hanya sekedar yang penting saya mengimani triteos? Itu yang pertama. Kemudian dihadapkan dengan Yohanes 17:3. Ini yang katanya bunyinya tuh begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini tadi pertanyaan pertama tadi, implementasi peribadatan sehari-harinya bagaimana. Kemudian bagaimana dengan dihadapkan dengan pasal yang barusan saya sebut tadi. Nah, menyinggung masalah hierarki Pak. Berarti kan ada yang paling tinggi, sedang, rendah gitu Pak ya, kira-kira ya. Iya betul. Oke. Nah, apakah kalau Bapak menyembah 3-3-nya itu, yang paling tinggi hierarkinya itu tidak cemburu Pak? Itu yang pertama Pak ya. Kemudian kenapa Bapak tidak menyembah yang hierarkinya paling tinggi saja Pak? Bukannya yang paling tinggi itu merupakan sumber dari segala sumbernya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Mengenai sehari-hari ibadahnya bagaimana, nah panjenengan bisa lihat ya di dalam channelnya Pak Pendeta Erastus Sabdono. Pak Pendeta Erastus Sabdono itu memiliki warna doktrin Tritunggal hierarki.
Ya, dia tidak mengajarkan triteo subordinat ya. Dia mengajarkan Tritunggal hierarki. Itu ada di kontennya episode Tritunggal seri ke-7. Ya, ada kontennya. Tritunggal hierarki versi Pak Pendeta R. Susabdono. Ya, nama denominasinya itu adalah GSKI atau Gereja Suara Kebenaran Injil. Nah, saya tuh bukan jemaat beliau ya, tapi termasuk simpatisan lah ya. Simpatisan karena warna doktrinnya tuh simetris walaupun tidak 100% sama. Ya, warna doktrinnya simetris. Tapi kalau panjenengan itu lebih detail di dalam sehari-hari peribadatannya, kecenderungan yang saya lihat ya, yang saya lihat itu cenderung menyembah dan beribadah kepada Bapa. Gitu. Kecenderungannya begitu ya, saya sering simak lagu-lagunya Kidung Pujian yang dikarang oleh Pak Pendeta R. Susabdono, ya itu menjawab pertanyaan panjenengan yang terakhir. Itu. Saya ngomong kecenderungan ya. Kecenderungan artinya itu ya lebih banyak narasi-narasi yang kidung pujiannya itu menyembah Allah Bapa. Gitu. Kenapa? Karena memang Allah Bapa dinarasikan sebagai sosok prima causa. Gitu. Lalu kemudian bagaimana kita menarasikan triteos ini gitu. Kan tadi tentang subordinatnya ya. Narasi triteosnya itu malah saya cukup heran itu gereja mainstream ini ya itu membuat lagu yang sepertinya itu cocoknya untuk triteos ya gitu. Tapi saya nggak tahu ya pengertian mereka itu bagaimana. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur. Nah kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya triteos begitu. Karena masing-masing entitas itu diberi kredit pujian dan penghormatan. Nah, kalau kita ikut eksegesis Bapak Gereja di dalam kredo ya, kredo Nisea, ya, yang bisa menerima kredit pujian penghormatan di dalam doksologi Kidung Agung, itu adalah entitas yang memiliki hayat hidup mandiri. Ya, kalau tidak memiliki hayat hidup mandiri, ya tidak dinarasikan memiliki kredit. Jadi begini loh, Allah Bapa dan firman-Nya. Ya, kalau firman itu aspeknya Allah Bapa tidak memiliki free will, tidak memiliki hayat hidup mandiri, tidak akan diberikan kredit pujian dan penyembahan. Itu karena memang yang diberi pujian penyembahan ya pribadinya Allah Bapa itu. Nah, sehingga lagu seperti itu sebenarnya cenderungnya ya. Tapi mereka kan kadang nggak mau ya dinarasikan itu ada triteos. Cenderungnya itu sebetulnya triteos. Nah, itu yang tentang triteosnya ya, tentang subordinatnya itu yang tadi saya sebutkan ya, kecenderungannya melakukan penyembahan kepada Allah Bapa. Nah, kira-kira begitu. Lalu kemudian tentang Yohanes 17 ayat 3, ya, Yohanes 17 ayat 3 itu begini ya. Kalau warna doktrin triteo subordinat ini prima causa, Allah sejati, Allah yang benar itu disematkan kepada Bapa. Gitu. Tetapi kalau untuk Allah yang generik ya, generik itu secara umum disebutkan ya sesuai dengan narasi 1 Korintus 8 ayat 5. Adapun memang benar ada banyak yang disebut Allah baik di surga dan di bumi. Demikian juga ada banyak yang disebut Tuhan baik di surga dan di bumi. Nah, itu adalah narasi dari Rasul Paulus tentang bagaimana teks reseptus ini menyebut kata theos dan kurios. Nah, itu memang bertebaran di mana-mana. Penyematan theos itu bertebaran di mana-mana. Gitu. Makanya kalau kita itu
terbelenggu dengan teks reseptus itu rasanya memang aneh gitu loh. Tapi ya mau apa boleh buat, ya memang itu belenggu kita, itu memang kitab suci kita. Ya kita mau dekopling atau tidak yang terserah. Komplit. Tapi yang jelas memang itu. Jadi untuk Allah yang benar itu hanya Bapa. Allah sejati itu hanya Bapa. Prima causa itu juga hanya Bapa. Nah, tentang Allah generik, ya Allah generik itu anak, Allah generik. Ya. Roh Kudus, Allah generik. Ilah zaman ini atau iblis itu juga Allah generik, ya, di dalam 2 Korintus 4:4. Paulus juga disebut Allah generik. Musa juga disebut Allah generik. Begitu. Tetapi Allah generik yang menjadi sesembahan Triteos itu hanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Paulus, Musa, dan iblis tidak termasuk menjadi objek sesembahan. Nah, kira-kira begitu Pak Bima. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Enggak, maksud saya begini Pak. Sebenarnya kalau kita cermati di dalam Bible itu sendiri, Yesus kemudian Roh Kudus itu kan sebetulnya sarana yang digunakan oleh Bapa yang sejati itu untuk memberikan pelajaran atau memberikan pengajaran kepada manusia yang di bumi ini, Pak. Jadi karena di dalam banyak ayat disebutkan bahwa Yesus itu utusan gitu. Maksud saya di sini Yesus itu adalah sarana yang digunakan oleh Bapa sejati untuk memberikan pengajaran kepada manusia yang di bumi ini. Nah, pertanyaan saya tadi, kenapa kok enggak yang paling tinggi saja yang disembah gitu? Kenapa harus menyembah yang dijadikan sarana atau utusan juga ikut disembah, disebutkan Triteos gitu loh Pak? Maksud saya di sini yang membuat kita bingung, artinya itu bingungnya saya begini Pak, ini kan ada yang paling tinggi, kenapa harus yang bukan yang paling tinggi yang disembah gitu? Kemudian tadi Pak terkait dengan Pak Eratus Sabdono itu saya juga agak sedikit mengikuti Pak videonya. Itu banyak dikritik loh Pak, banyak dikritik sama pendeta-pendeta lainnya. Karena lawannya banyak Pak. Iya, pernah menyebutkan Yesus itu mati 2 kali, pernah. Kemudian Yesus itu adalah bukan Allah, pernah. Sehingga muncul kritik-kritik dari para pendeta-pendeta yang lain. Ini Pak tadi. Ini saja Pak, saya terima kasih, mungkin dijelaskan singkat saja, saya mungkin ada yang bertanya lagi. Terima kasih Pak Jody. Ya, sama-sama Pak Bima. Jadi memang kalau Pak Bima ingin menyalahkan ya, kenapa kok kita tuh menyembah Triteos ini ya, itu Pak Bima ya salahkan Allah Bapa begitu. Ya, kenapa demikian ya? Karena kita ini manusia tuh dimensinya tuh terlalu rendah. Jadi gap antara Allah Bapa yang transenden dengan manusia tuh terlalu lebar. Terlalu lebar ya, terlalu mengangal jurangnya itu. Hakikatnya tuh terlalu jauh. Manusia tuh nggak masuk akal, rapuhnya tuh tidak masuk akal. Dibully, nangis. Keluar, kena hujan, masuk angin. Kena stres, bunuh diri. Jadi memang mau bagaimana ya? Kita ini memang makhluk yang sangat rapuh. Ya, sangat rapuh dan dimensinya tuh sangat rendah. Nah, sehingga apa? Sehingga Allah Bapa itu ya dia menempatkan sosok perantara ya, perantara yang memiliki realitas. Itu. Nah, realitas inilah yang disebut dengan ciptaan sulung. Ya, ciptaan sulung atau El-Hapanim atau gambar Allah ini ya, itu disebut dengan Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Nah, itu tujuannya apa? Ya, tujuannya tuh supaya bisa dideteksi oleh kita-kita ini. Gitu, karena kita ini nggak bisa, Pak, mendeteksi Allah Bapa yang transenden tuh nggak bisa. Nah, kecuali kita tuh diciptakannya itu ya derajatnya nggak terlalu jauh dengan Allah Bapa.
Makanya agak mudah ya untuk mendeteksi Allah Bapa ada di mana, bagaimana hakikat beliau gitu. Nah, tapi kan kenyataannya tidak begitu ya. Di Alkitab itu tertulis memang beliau di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 itu bersemayam di dalam tempat yang tak terhampiri atau transenden. Nah, karena gap yang terlalu lebar inilah ya membutuhkan perantara. Ya, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 ya Allah Bapa itu Esa. Esa pula perantaranya. Yaitu gambar Allah yang tidak kelihatan itu atau manusia Yesus Kristus itu. Nah, kira-kira begitu Pak Bima. Jawaban saya. Terima kasih. Terakhir Pak Jody. Ya, monggo. Tadi menarik tadi yang terakhir Pak, yang tadi disampaikan Pak Jody, bahwa jarak dimensi atau dimensi manusia dengan Allah Bapa itu terlalu jauh. Ini menimbulkan pertanyaan ini Pak. Pertanyaannya jadi begini. Kalau jarak kita atau dimensi kita berbeda sangat jauh dengan Allah Bapa, pertanyaannya apakah Bapak ini punya koordinat Pak? Kenapa kok bisa Bapak menyampaikan terlalu jauh jaraknya ini? Gimana ini Pak menjelaskannya Pak? Iya betul sekali. Wah ini pinter nih Pak Bima. Jadi kalau arti transenden ya, arti transenden bagi warna doktrin saya ya, itu adalah tidak memiliki titik koordinat ya. Nah, kalau narasi orang-orang yang sering berdebat di dunia Zoom ini, yang dimaksud transenden itu kan di luar ruang dan waktu. Nah, tetapi bagi saya entah di luar ruang dan waktu, di dalam ruang dan waktu itu nggak penting. Yang penting di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 itu tertulis bersemayam di dalam tempat yang tak terhampiri. Atau beliau itu tidak memiliki titik koordinat, ya keberadaannya itu acak. Gitu, hakikat Allah itu keberadaannya itu acak, nggak ngerti kita. Ya tidak memiliki titik koordinat. Ya, saya singkat itu dengan istilah transenden. Nah makanya saya angkat jempol ini sama Pak Bima ya, wah, pinter banget itu, tepat itu. Ya makasih. Baik Pak, jadi ini sebenarnya pertanyaan saya belum terjawab sebetulnya nih. Gini Pak Jody, jadi maksud saya tadi karena dimensi kita terlalu jauh, Tuhan itu berada di luar ruang, tidak terbelenggu di dalam ruangan dan waktu, sehingga saya membayangkan bahwa Tuhan itu meliputi kita semua gitu Pak Jody. Jadi kalau dikatakan jarak kita terlalu jauh, kemudian kita perlu perantara untuk mencapai Allah atau Tuhan Bapa gitu, ini menjadi pertanyaan. Seharusnya karena alam semesta ini Pak Jody kan berada di dalam ruang dan waktu. Alam semesta ini berada di dalam ruang dan waktu. Yang di dalamnya ada energi, ada informasi, dan sebagainya. Nah, keberadaan yang maha tinggi ini, yang maha kuasa ini, dia berada di luar dari ruang dan waktu, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Sehingga saya membayangkan ini, keberadaan Allah itu, keberadaan Bapa yang maha tinggi ini, tidak terlalu dekat kalau kita berbicara dimensi, Pak. Dimensi itu kita tidak tahu di sebelah kita, mungkin kita sekarang sedang duduk di kursi, sebelah kita itu bisa dimensi 4, 5, 6, 7 ada di sebelah kita, Pak. Jadi kalau saya membuat sebuah gambaran, itu anggap ada makhluk yang berdimensi 2. Dia hanya bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, seperti di atas lembaran kertas yang sangat tipis. Itu dimensi 2 dia. Sedangkan saya makhluk yang berdimensi 3. Sekarang bagaimana cara saya bisa mengangkat makhluk ini supaya bisa berada di dimensi 3. Artinya makhluk yang di dimensi 2 itu tidak akan pernah bisa melihat makhluk yang berada di dimensi 3. Caranya bagaimana? Saya ambil makhluk itu, saya angkat, otomatis dia sudah berada di dimensi yang ketiga. Demikian juga Bapak yang maha tinggi tadi.
kita tidak tahu keberadaannya apakah di dimensi ke-7, 8, 9, 10 atau di mana. Tapi yang jelas namanya dimensi itu tidak jauh dari kita. Itulah tadi yang menimbulkan pertanyaan saya. Kenapa dikatakan manusia dengan Bapa yang Maha Tinggi itu dimensinya sangat jauh? Padahal dimensi, arti dimensi itu tadi yang seperti saya gambarkan, bahwa makhluk yang lebih tinggi dimensinya itu bisa melihat makhluk yang ada di dimensi rendahnya. Jadi kalau tadi dikatakan dimensinya sangat jauh dan menganga, ini menjadi pertanyaan bagi saya. Seharusnya setinggi-tinggi dimensinya Bapak yang Maha Tinggi itu dekat dengan kita. Karena gambaran seperti tadi yang saya sampaikan gitu Pak. Sehingga kita kalau untuk menjangkau Allah atau Tuhan kita yang Maha Tinggi, saya kira tidak perlu kita menggunakan perantara. Ini pendapat Pak ya, tapi mohon saya dikoreksi Pak, karena saya bertanya bagaimana Pak Jody menjelaskan dimensi-dimensi ini tadi Pak. Terima kasih Pak Jody. Terakhir ini Pak. Terima kasih Pak. Baik. Narasi seperti Pak Bima ini, kalau Pak Bima baca itu di dalam narasi panteisme ya. Panteisme itu memang roh Allah itu melingkupi alam semesta. Ya, energinya melingkupi alam semesta, tidak membutuhkan perantara. Dia melingkupi hati kita, ya. Kita ada di dalam dia ada di dalam kita. Nah, itu Pak Bima silakan ya baca di Wikipedia, itu narasi tentang panteisme. Nah, sebetulnya juga itu bukan sesuatu barang baru ya, semacam itu. Jadi itu sudah banyak yang tahu ya tentang narasi. Oke, saya interupsi dulu ya. Karena Ustadz kita udah masuk. Terakhir untuk dijelaskan Pak Jody, biar Ustadz juga kita dengarkan. Begini, tadi Anda berstatement bahwa ada resiko doktrin. Resiko doktrin yang sangat berisiko. Artinya di sini ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak, gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Para mujahidin. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terakhir ya biar Pak Ustadz cari air dulu bentar. Iya silakan. Jadi gini Pak Jody, apakah Trinitas itu berisiko doktrin juga? Dan kalau nggak berisiko doktrin, dia harus sebenarnya triteos juga kalau nggak mau berisiko. Singkat, silakan Pak Jody. Nah, saya tanya dulu ya, ini Trinitas yang mana ini? Trinitas itu banyak loh. Waduh, kok banyak? Gimana ceritanya kok banyak? Aku nggak paham. Ya, kalau Trinitas yang awal mula itu pahamnya subordinat ya. Trinitas Tertullianus itu berpaham subordinat. Ya, triteos subordinat ya, itu Trinitas itu yang awal-awal ya. Saya ngomong yang awal-awal. Oke Pak Jody, terima kasih. Pada intinya di sini biar juga Ustadz kita mendengar, dilaporkan ke Ustadz kita. Di sini juga ada Pak Jody Triteos, ada 3 Tuhan. Bapak ya Tuhan, Yesus ya Tuhan, Roh Kudus ya Tuhan. Ketiganya ini disembah. Kira-kira begitu Pak Jody, bisa disingkat? Ya betul. Ya, memang narasinya itu Allah Bapa prima causa. Ya, Yesus itu adalah sebagai Tuhan ya, Tuhan atau Tuhan ya, boleh atau kurios. Nah, tapi bukan prima causa. Nah, Roh Kudus ya itu disebut penghibur atau roh kebenaran atau parakletos. Baik itu tidak disebut Tuhan, tidak disebut juga Allah itu, tapi disebut roh kebenaran. Tetapi kalau tiga-tiganya disebut Tuhan, ketiga-tiganya disebut Allah, ya enggak apa-apa. Itu memang sebuah resiko doktrin. Jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Resiko doktrin yang sangat berisiko ya. Betul. Oke. Terima kasih Pak Jody. Resiko doktrin yang sangat berisiko untuk dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat ya Pak Jody. Siap. Ya, itu yang penting. Itu resikonya nanti. Baik, makasih Pak Jody. Saya menghormati dan menghargai Anda memberikan semacam ilmu apa itu Triteos, karena ini jamnya sudah masuk. Kami di sini mengadakan kajian internal. Oke, baik, saya pamit dulu ya, Mas Hendy ya. Ya, makasih ya Pak Jody.
Oke, sama-sama ya. Terima kasih buat perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat netizen, dimanapun sahabat berada. Ya, kita dihibur lagi malam ini ya, dengan munculnya satu sekte baru yang dengan gagah berani mengakui bahwa di aliran mereka itu ada 3 sembahan. Nah, ini semakin nyata kebenaran Al-Quran yang mengatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa hati mereka itu satu. Sesungguhnya mereka itu berselisih tentang apa yang mereka pahami, apa yang mereka sampaikan terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Alhamdulillah kebenaran Al-Quran kembali teruji ya, kembali nyata kebenarannya, bahwasanya mereka memperselisihkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Ini muncul lagi pertentangan baru dari pendeta MYM, di mana pendeta MYM itu hanya mengatakan satu sembahan, 3 pribadi, satu sembahan. Nah, ini muncul lagi 3 sembahan. Nah, ini makin parah ya, makin parah keyakinan saudara-saudara kita di sebelah, karena ada yang mengatakan dia hanya nabi, ada yang mengatakan dia adalah sang Bapa itu sendiri, ada yang mengatakan dia adalah inkarnasi Bapa tetap ada dan dia tetap manusia gitu ya, tapi dia satu hakikat. Nah, ini muncul lagi satu ya, ada lagi yang baru, 3 sembahan katanya. Ya, subordinat gitu ya. Kayak layangan kurasa. Jadi yang satu Bapak, sembahan Bapak, yang satu sembahan namanya sembahan Anak, yang satu Roh Kudus, sembahan Roh Kudus. Jadi waduh, dia kayak ini loh, kayak pelajaran, dibilang matematika juga bukan, dibilang pelajaran fisika juga bukan, dibilang kebenaran juga kagak. Apa ya bilangnya ini ya? Layangan putus. Jangan layangan putus, kapirotenitas. Aduh, kawan-kawan ini asal-asal baik anunya komentarnya. Ya, ada juga yang bilang kayak kopi Masako gitu, Trinitas, 3 sembahan. Kayak mana itu ya, 3 sembahan? Animisme, dinamisme. Aduh, gila. Halusinasi, layangan limbung. Agama ruwet. Aduh, kafiranitas. Kayak peta pulau, betul, ruwet. Lucu lah mereka itu, memang bingung, benar-benar ya. Jadi ini istilahnya ini tradidi. Sembaran nah, mas agamanya orang dibilang tradidi. Ya, saya kira cukup sampai di sini ya teman-teman. Yang pasti sahabat-sahabat sudah memahami bahwa ada aliran baru di Kristen itu 3 sembahan. Jadi tadi sempat teman-teman mendengarkan ketika saya tanya, bagaimana ketika Anda diperhadapkan dengan konsep dalil di dalam Yesaya 45 nomor 6 bahwa semua manusia harus tahu bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Dan ternyata Yesus itu adalah Tuhan di luar daripada tradidi. Loh, kok tradidi? Di luar daripada Bapa itu sendiri ya. Artinya bahwa ya kalau bukan ngibul apalagi nih ceritanya. Mana ada Tuhan 3 dan 3 sembahan. Kalau yang kemarin-kemarin mereka masih mengatakan, oh tidak, kami satu sembahan, tapi satu sembahan itu memiliki 3 pribadi. Nah, kalau ini benar-benar ya, benar-benar percaya diri mengatakan bahwa sembahan kami ada 3. Nah, inilah yang selalu saya katakan, nenek mukiper ya, tradidi. Ruwet. Karena memang nggak rasional ya. Nggak rasional. Mana ada mengaku dirinya sebagai penganut ajaran Torah, mengaku kemudian dia adalah pengikut Yesus, tapi sembahannya ada 3. Gila.
Yesus sembahannya ada berapa? Satu. Dasar. Oh, ada juga yang mengatakan tarsanoteologi. Ya Allah, ya Rabbi. Ya udah kawan-kawan ya. Terima kasih banyak ya atas komentar-komentarnya yang cupu-cupu, lucu-lucu gitu. Malam ini saya ada niatan kemudian untuk berkunjung ke tempatnya siapa Sai Baba atau Bom Bom ya. Saya panggil dia nanti Sai Baba itu si Bom Bom. Kalau dia lagi live ini dan kita ada peluang untuk masuk, kita masuk ya. Kita obrak-abrik dia punya StreamYard. Semoga aja dia ini. Dia lagi live dan kita dikasih kesempatan untuk mengobrak-abrik. Kita lihat dulu teman-teman karena malam ini kita butuh hiburan kayaknya. Kita butuh hiburan kalau misalnya si Zaibaba lagi live, kita coba minta linknya baru kita masuk. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ingat ya, tema daripada konten kita ini kita akan kasih satu lagi aliran baru dari Kristen mengakui di Kristen adanya 3 sembahan. Nah, teman-teman sekalian yang baru bergabung di channel Zulkifli Mabas bisa membuka konten-konten yang udah bertahun-tahun kemarin. Di sana banyak dialog-dialog yang mungkin bisa memberikan edukasi, bisa banyak pelajaran lah yang bisa didapatkan. Minimal sahabat-sahabat ketika membuka konten-konten kita yang lama itu bisa memahami beberapa tipikal atau sekte-sekte dengan berbagai macam doktrin dan dogma dari berbagai macam lawan debat kita. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Dan terakhir seperti biasa saya menghimbau teman-teman untuk senantiasa ikut berpartisipasi di dalam pembangunan masjid kita dengan memberikan infak dan sedekah seperti biasanya. Saya kira begitu ya. Sahabat-sahabat, sekali lagi terima kasih komen-komen yang lucu. Kita sama-sama berdoa, semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua dan keluarga kita, memberikan kemudahan ke setiap urusan-urusan kita yang baik-baik, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan yang paling terpenting kemudian kita dipertemukan kelak di jannah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba yang diberi nikmat keselamatan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu akidah, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.